Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai irigasi bawah permukaan berupa penjelasannya, efisiensi juga sejarah dari irigasi bawah permukaan tersebut yang akan dipaparkan oleh semua anggota kelompok yang ada di sini. Penjelasan tentang irigasi bawah permukaan. Irigasi merupakan penyaluran air dari sumber air ke tanaman, atau irigasi dapat juga diartikan sebagai satu kesatuan yang tersusun dari berbagai komponen, menyangkut upaya penyediaan, pembagian, pengelolaan, dan pengaturan air dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. Irigasi mempunyai tujuan utama menciptakan kondisi lengas tanah dalam tanah yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Sistem irigasi bawah permukaan atau subsurface irrigation merupakan salah satu teknologi dalam bidang pertanian yang sangat efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan air tanaman dengan cara memberikan air langsung pada tanaman sesuai dengan kebutuhan tanaman, sehingga sangat menghemat tenaga kerja dalam penyiraman tanaman. Setiap apa yang telah diciptakan tentunya memiliki sejarah tersendiri untuk irigasi bawah permukaan ini. Sejarah irigasi bawah permukaan dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno yang menggunakan berbagai metode untuk memastikan air dapat mencapai akar tanaman secara efisien. Sejarah awal dimulai pada peradaban Mesir kuno. Di Mesir kuno, orang menggunakan kanal-kanal kecil yang mengalirkan air dari sungai Nil ke lahan pertanian. Sistem ini tidak langsung termasuk ke bawah tanah, tetapi prinsip mengalirkan air secara efisien ke lahan pertanian serupa dengan konsep irigasi bawah permukaan. Kemudian setelah peradaban kuno, selanjutnya dilanjutkan dengan peradaban Romawi, seperti bangsa Romawi yang menggunakan teknik irigasi yang lebih canggih, termasuk saluran-saluran tanah yang menyalurkan air ke lahan-lahan pertanian. Mereka juga mengembangkan aqueduct untuk membawa air dari sumber yang jauh, dan pengembangan modern pada abad ke-19 yaitu dengan perkembangan teknologi. Konsep irigasi bawah permukaan mulai dipelajari lebih lanjut, yaitu dengan pipa-pipa tanah liat dan bahan lainnya mulai digunakan untuk mengalirkan air di bawah tanah ke permukaan tanah tanaman. Kemudian pada abad ke-20 yaitu sistem irigasi bawah permukaan menjadi lebih canggih dalam pengenalan pipa-pipa plastik dan teknologi irigasi yang lebih modern yang dapat memungkinkan mengontrol dan mendistribusi air dengan lebih presisi, serta teknik ini dapat menjadi sangat penting di daerah yang mengalami kekurangan air. Beberapa pengaplikasian irigasi bawah permukaan. Yang pertama, penggunaan pipa poros. Alat aplikasi yang digunakan dalam irigasi bawah permukaan adalah pipa poros. Air dialirkan melalui pipa ke zona akar tanaman sehingga mengurangi kehilangan air akibat penguapan dan perkolasi. Yang kedua, penggunaan selang berpori. Selain pipa poros, selang berpori juga digunakan untuk mengalirkan air ke zona akar tanaman. Selang ini memungkinkan air merembes ke dalam tanah, menjaga kelembapan tanah yang optimal. Tiga, penggunaan desain pipa gerabah. Desain pipa gerabah merupakan desain yang baik dan ekonomis untuk sistem irigasi bawah permukaan. Air dalam pipa gerabah merembes ke dalam tanah, mengurangi kehilangan air dan menjaga kelembapan tanah yang optimal. Yang keempat, penggunaan alat aplikasi lainnya seperti pot atau kendi digunakan dalam irigasi bawah permukaan. Cara penggunaannya berbeda-beda tergantung pada perancang alat tersebut, tetapi semua bertujuan untuk menyuplai air ke zona akar tanaman dengan efisiensi tinggi. Selanjutnya, efisiensi irigasi bawah permukaan. 1. Penghemat air. Irigasi bawah tanah mengurangi penguapan air yang signifikan dibandingkan dengan irigasi permukaan atau sistem sprinkle, karena air dialirkan langsung ke akar tanaman. 2. Meningkatkan efisiensi penggunaan air. Dengan memberikan air langsung ke zona akar tanaman, menerima air secara lebih efisien, yang berarti lebih sedikit air yang terbuang melalui limpasan atau perkolasian yang dalam. 3. Mengurangi pertumbuhan gulma, karena air disalurkan ke akar tanaman di area sekitar tanaman tetap lebih kering, yang mengurangi peluang pertumbuhan gulma. 4. Meminimalkan erosi tanah. Tidak adanya aliran permukaan yang besar mengurangi resiko erosi tanah yang biasanya terjadi pada sistem irigasi tradisional.
Yang kelima, pengurangan penyakit tanaman. Dengan menjaga dedaunan tetap kering, resiko penyebaran penyakit yang disebabkan oleh air berkurang yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil panen. Yang keenam, efisiensi energi. Sistem irigasi bawah tanah seringkali membutuhkan tekanan air yang lebih rendah sehingga mengurangi penggunaan energi atau pompa. Adapun kekurangan dari irigasi bawah permukaan ini, biaya tinggi, membutuhkan investasi awal yang lebih tinggi karena memerlukan pipa dan alat aplikasi yang khusus. Pemeliharaan intensif memerlukan pemeliharaan yang lebih intensif untuk memastikan kinerja alat aplikasi dan menghindari kerusakan. Kompleksitas instalasi, proses instalasi dapat lebih rumit karena memerlukan pengetahuan teknis yang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami